Mau tidak mau, sekali lagi, potensinya akan terlahir, baik diharapkan atau tidak diharapkan. Kos yang demikian besar untuk masuk, biaya yang timbul dari situ, yang kemudian harus dikembalikan entah dengan cara dan formulasi seperti apa. Sehingga pola ini membawa dampak pada kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak mudah ya untuk dilakukan, yang seringkali membutuhkan satu bentuk kegiatan-kegiatan untuk sekedar melegitimasi hal-hal yang tadi ingin didapatkan sehingga setidaknya bisa mengembalikan modal-modal yang telah dikeluarkan di awal. Ini menjadi perbincangan rahasia umum yang tersebar di masyarakat. Mungkin ke depan usulannya bagaimana konkretnya? Boleh jadi ke depan itu catatan kami, usulan kami, mungkin unsur DPR ini bisa dibagi dua. Dewan Perwakilan Rakyat bisa dibagi dua unsur. Satu, ada yang mewakili khusus dari aspirasi masyarakat dari daerah-daerah. Itu yang disebut dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, senator-senator itu. Mungkin akan baik bila 580 itu komposisinya bisa dibagi dua. Sehingga bila kita bagi dua, 580 dengan 290. Sekarang formulasi setiap provinsi diambil 4. Dan kadang tidak proporsional. Semua provinsi dengan populasi banyak atau sedikit, semuanya mewakili 4. Mungkin ke depan bisa difikirkan. 290 orang dibagi 38 provinsi dengan dasar proporsi yang jelas, populasi yang banyak, memberikan perwakilan yang cukup proporsional, dikonsep sehingga menyerap nanti kualifikasinya di masyarakat, bukan sekedar memilih tokoh, siapapun punya peluang. Entah itu intelektual, artis, komedian, pelawak, tapi membuat kualifikasi yang jelas. Anda bisa bayangkan menjadi dosen di kampus itu ada 24 syarat. Di antara syaratnya ada kesehatan rohani, kesehatan jasmani, bebas narkoba, ada uji A, uji B, uji C. Dan ini ingin menyerap aspirasi rakyat Indonesia. Kualifikasinya mesti jelas. Tingkat pendidikannya seperti apa, pengenalan terhadap daerahnya bagaimana, penguasaan terhadap masalah-masalah tertentu seperti apa. Jika ini bisa dilakukan, ini akan fokus menyerap kepentingan masyarakat sehingga dalam konteks kehidupan berlegislasi, kepentingan masyarakat akan lebih terwakili. 290 lebihnya, ini bisa dinamakan dengan DPP, Dewan Perwakilan Partai. Jadi DPR dibentuk dari DPD dan DPP. DPP inilah nanti yang memiliki fokus yang tinggi dalam konteks politik untuk melakukan check and balance dalam kepentingan politik dengan eksekutif dari segi politik. Sehingga dengan itu, saya kira fokusnya akan sama-sama saling berimbangi. Yang satu mengawal jalannya pemerintahan, kebijakan-kebijakan politiknya. Yang satu menyerap aspirasi masyarakat untuk didialogkan, mencari chemistry dengan kepentingan politik yang baik, melahirkan kemaslahatan yang komprehensif. Mungkin boleh jadi bisa diterima, ataupun boleh jadi bisa dikaji kembali usulan ini. Tapi dengan cara ini setidaknya kos untuk bisa dikeluarkan tidak terlalu melahirkan resiko-resiko transaksional untuk ke depan. Baik itu persoalan yang berada di lingkup dewan, ataupun juga yang diterjemahkan dalam konteks pemerintahan di eksekutif. Karena bila pola ini terjadi, pada akhirnya semua kebijakan apapun yang akan dijalankan, dieksekusi dalam konteks pemerintahan di institusi manapun, karena harus bergerak berdasarkan undang-undang. Undang-undang dibahas kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak menutup kemungkinan potensi transaksional akan selalu terjadi. Tidak menutup kemungkinan sehingga semua saling mengikat. Nah, ketika semua saling mengikat, kohesinya begitu kuat dan tersandera dalam berbagai hal, ya, inilah yang kemudian menyebabkan kadang-kadang keputusan-keputusan arah tidak menjadi jelas. Keputusan terikat dengan konsesi bersama, sehingga bila terjadi gejolak di arus bawah di masyarakat, keputusan tidak berlangsung cepat. Karena harus mempertimbangkan aspek ini, masukan ini, pertemuan ini, kesepakatan ini dan itu, sehingga dipastikan tidak ada masalah secara politik ke depan. Dipastikan tidak ada satu hambatan ya dalam konteks kepartaian ke depan dan sebagainya. Ini yang membuat kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara dalam formulasi yang lebih luas tidak mudah untuk dilakukan. Saya kira sekali lagi rakyat tidak boleh
ada yang lapar sesungguhnya. Teorinya demikian. Karena kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kelaparan itu seringkali mengarah kepada terbentuknya satu tekanan yang kuat ya untuk bertindak menyimpang. Nah, ini yang terjadi saat ini, saya punya keyakinan kuat bahwa orang-orang ini orang-orang yang lapar, orang-orang punya kebutuhan yang mungkin tidak terperhatikan sehingga unsur-unsur lain masuk dan membuat suasana tidak kondusif. Yang kedua, tentu keamanan, sinergi. Kita dukung, jangan sampai isunya bergeser terlalu jauh, benturan antar institusi, ya, membenturkan TNI dengan Polri misalnya, atau dengan kejaksaan, atau dengan yang lainnya. Tentu kita harus perkuat semuanya itu berdasarkan fungsinya masing-masing. Jangan sampai bergeser isu terlalu jauh sehingga kita tidak bisa merasakan satu stabilitas yang kokoh. Ya, saya berharap pada akhirnya kita tidak harus saling menuduh, menyalahkan satu dengan dua hal. Termasuk para ulama juga mengevaluasi diri, menempatkan sesuai porsinya masing-masing. Ormas-ormas melihat kepada sisinya. Saya kira sekarang kita bisa bersinergi. Di HUT Polri saya melihat bahwa Polri melibatkan unsur-unsur masyarakat. Dari NU saya lihat ada Bansar dalam parade, dari Muhammadiyah ada Kokam dan yang lainnya. Tentu kalau ini dilibatkan menjaga lingkungan masyarakat yang saat ini demonya dimasifkan, tapi malamnya entitas lain juga hadir dan tidak masuk akal. Demo apa yang dilakukan jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2, jam 3 dini hari. Ya, saya kira klasifikasi itu penting untuk kita semua. Ya, adik-adikku yang masih remaja-remaja dan kita semua masyarakat, semua abang, kakak dan semua, kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Sebuah ras, bangsa, setanah air. Walaupun boleh jadi agama kita berbeda, keyakinan tidak sama, tapi kita sepanjang satu Indonesia, sepanjang satu negara yang sama, kita berkeluarga, bernegara. Mari kita berpikir ulang. Kembali lagi mengingat tentang keberadaan kita. Saling menyayangi. Ini lebih bulan Maulud, bulan terlahirnya Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah kasih tanpa batas, rahmat bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam. Ayo kita merefleksikan keteladanan dari Nabi SAW untuk selalu memperbaiki diri. Dan pahami apa yang saya berikan catatan dengan utuh, supaya tidak dipotong-potong, ya potongan-potongan itu menyebar lagi, diolah kembali jadi hal yang tidak baik, dan itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Sekali lagi, tentu setiap masukan akan ada kekurangan. Dalam kekurangan akan ada sosok lain yang memperbaiki itu semua. Ya, kita doakan semua sehat, semua baik-baik. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إليك وارزقنا يا الله السلام والسلامة والطمأنينة والسكينة في الحياة الاجتماعية واحفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها وفقنا يا الله وفقنا لنتحد يا الله نتحد برضاك وحبك وجنبنا من التفرقة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mau tidak mau, sekali lagi, potensinya akan terlahir, baik diharapkan atau tidak diharapkan. Kos yang demikian besar untuk masuk, biaya yang timbul dari situ, yang kemudian harus dikembalikan entah dengan cara dan formulasi seperti apa. Sehingga pola ini membawa dampak pada kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak mudah ya untuk dilakukan, yang seringkali membutuhkan satu bentuk kegiatan-kegiatan untuk sekedar melegitimasi hal-hal yang tadi ingin didapatkan, sehingga setidaknya bisa mengembalikan modal-modal yang telah dikeluarkan di awal. Ini menjadi perbincangan rahasia umum yang tersebar di masyarakat. Mungkin ke depan usulannya bagaimana konkretnya? Boleh jadi ke depan itu catatan kami, usulan kami, mungkin unsur DPR ini bisa dibagi dua. Dewan Perwakilan Rakyat bisa dibagi dua unsur. Satu, ada yang mewakili khusus dari aspirasi masyarakat dari daerah-daerah.
Itu yang disebut dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Senator-senator itu mungkin akan baik bila 580 itu komposisinya bisa dibagi dua. Sehingga bila kita bagi dua, 580 dengan 290. Sekarang formulasi setiap provinsi diambil 4. Dan kadang tidak proporsional. Semua provinsi dengan populasi banyak atau sedikit, semuanya mewakili 4. Mungkin ke depan bisa difikirkan. 290 orang dibagi 38 provinsi dengan dasar proporsi yang jelas, populasi yang banyak, memberikan perwakilan yang cukup proporsional, dikonsep sehingga menyerap nanti kualifikasinya di masyarakat, bukan sekedar memilih tokoh, siapapun punya peluang. Entah itu intelektual, artis, komedian, pelawak, tapi membuat kualifikasi yang jelas. Anda bisa bayangkan menjadi dosen di kampus itu ada 24 syarat. Di antara syaratnya ada kesehatan rohani, kesehatan jasmani, bebas narkoba, ada uji A, uji B, uji C. Dan ini ingin menyerap aspirasi rakyat Indonesia. Kualifikasinya mesti jelas. Tingkat pendidikannya seperti apa, pengenalan terhadap daerahnya bagaimana, penguasaan terhadap masalah-masalah tertentu seperti apa. Jika ini bisa dilakukan, ini akan fokus menyerap kepentingan masyarakat sehingga dalam konteks kehidupan berlegislasi, kepentingan masyarakat akan lebih terwakili. 290 lebihnya, ini bisa dinamakan dengan DPP, Dewan Perwakilan Partai. Jadi DPR dibentuk dari DPD dan DPP. DPP inilah nanti yang memiliki fokus yang tinggi dalam konteks politik untuk melakukan check and balance dalam kepentingan politik dengan eksekutif dari segi politik. Sehingga dengan itu, saya kira fokusnya akan sama-sama saling berimbangi. Yang satu mengawal jalannya pemerintahan, kebijakan-kebijakan politiknya. Yang satu menyerap aspirasi masyarakat untuk didialogkan, mencari chemistry dengan kepentingan politik yang baik, melahirkan kemaslahatan yang komprehensif. Mungkin boleh jadi bisa diterima, ataupun boleh jadi bisa dikaji kembali usulan ini. Tapi dengan cara ini setidaknya cost untuk bisa dikeluarkan tidak terlalu melahirkan resiko-resiko transaksional untuk ke depan. Baik itu persoalan yang berada di lingkup dewan, ataupun juga yang diterjemahkan dalam konteks pemerintahan di eksekutif. Karena bila pola ini terjadi, pada akhirnya semua kebijakan apapun yang akan dijalankan, dieksekusi dalam konteks pemerintahan di institusi manapun, karena harus bergerak berdasarkan undang-undang. Undang-undang dibahas kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak menutup kemungkinan potensi transaksional akan selalu terjadi. Tidak menutup kemungkinan sehingga semua saling mengikat. Nah, ketika semua saling mengikat, kohesinya begitu kuat dan tersandera dalam berbagai hal, ya, inilah yang kemudian menyebabkan kadang-kadang keputusan-keputusan arah tidak menjadi jelas. Keputusan terikat dengan konsesi bersama, sehingga bila terjadi gejolak di arus bawah di masyarakat, keputusan tidak berlangsung cepat. Karena harus mempertimbangkan aspek ini, masukan ini, pertemuan ini, kesepakatan ini dan itu, sehingga dipastikan tidak ada masalah secara politik ke depan. Dipastikan tidak ada satu hambatan ya dalam konteks kepartaian ke depan dan sebagainya. Ini yang membuat kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara dalam formulasi yang lebih luas tidak mudah untuk dilakukan. Saya kira sekali lagi rakyat tidak boleh ada yang lapar sesungguhnya. Teorinya demikian. Karena kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kelaparan itu seringkali mengarah kepada terbentuknya satu tekanan yang kuat ya untuk bertindak menyimpang. Nah, ini yang terjadi saat ini. Saya punya keyakinan kuat bahwa orang-orang ini orang-orang yang lapar, orang-orang punya kebutuhan yang mungkin tidak terperhatikan sehingga unsur-unsur lain masuk dan membuat suasana tidak kondusif. Yang kedua, tentu keamanan, sinergi. Kita dukung jangan sampai isunya bergeser terlalu jauh, benturan antar institusi, ya, membenturkan TNI dengan Polri misalnya, atau dengan kejaksaan, atau dengan yang lainnya. Tentu kita harus perkuat semuanya itu berdasarkan fungsinya masing-masing. Jangan sampai bergeser isu terlalu jauh sehingga kita tidak bisa merasakan satu stabilitas yang kokoh. Ya, saya berharap pada akhirnya kita tidak harus
saling menuduh, menyalahkan satu dengan dua hal. Termasuk para ulama juga mengevaluasi diri, menempatkan sesuai porsinya masing-masing. Ormas-ormas melihat kepada sisinya. Saya kira sekarang kita bisa bersinergi. Di HUT Polri saya melihat bahwa Polri melibatkan unsur-unsur masyarakat. Dari NU saya lihat ada Bansar dalam parade, dari Muhammadiyah ada Kokam dan yang lainnya. Tentu kalau ini dilibatkan menjaga lingkungan masyarakat yang saat ini demonya dimasifkan, tapi malamnya entitas lain juga hadir dan tidak masuk akal. Demo apa yang dilakukan jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2, jam 3 dini hari. Ya, saya kira klasifikasi itu penting untuk kita semua. Ya, adik-adikku yang masih remaja-remaja dan kita semua masyarakat semua, abang, kakak dan semua, kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Sebuah ras, bangsa, setanah air. Walaupun boleh jadi agama kita berbeda, keyakinan tidak sama, tapi kita sepanjang satu Indonesia, sepanjang satu negara yang sama, kita berkeluarga, bernegara. Mari kita berpikir ulang. Kembali lagi mengingat tentang keberadaan kita. Saling menyayangi. Ini lebih bulan Maulud. Bulan terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang membawa risalah kasih tanpa batas. Rahmat bagi kita semua. Khususnya bagi umat Islam. Ayo kita merefleksikan keteladanan dari Nabi SAW. Untuk selalu memperbaiki diri. Dan pahami apa yang saya berikan catatan dengan utuh, supaya tidak dipotong-potong, ya potongan-potongan itu menyebar lagi, diolah kembali jadi hal yang tidak baik, dan itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Sekali lagi, tentu setiap masukan akan ada kekurangan. Dalam kekurangan akan ada sosok lain yang memperbaiki itu semua. Ya, kita doakan semua sehat, semua baik-baik. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إليك وارزقنا يا الله السلام والسلامة والطمأنينة والسكينة في الحياة الاجتماعية واحفظ بلادنا إندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها وفقنا يا الله وفقنا لنتحد يا الله نتحد برضاك وحبك وجنبنا من التفرقة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mau tidak mau, sekali lagi, potensinya akan terlahir, baik diharapkan atau tidak diharapkan. Kos yang demikian besar untuk masuk, biaya yang timbul dari situ, yang kemudian harus dikembalikan entah dengan cara dan formulasi seperti apa. Sehingga pola ini membawa dampak pada kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak mudah ya untuk dilakukan, yang seringkali membutuhkan satu bentuk kegiatan-kegiatan untuk sekedar melegitimasi hal-hal yang tadi ingin didapatkan, sehingga setidaknya bisa mengembalikan modal-modal yang telah dikeluarkan di awal. Ini menjadi perbincangan rahasia umum yang tersebar di masyarakat. Mungkin ke depan, usulannya bagaimana konkretnya? Boleh jadi ke depan itu, catatan kami, usulan kami, mungkin unsur DPR ini bisa dibagi dua. Dewan Perwakilan Rakyat bisa dibagi dua unsur. Satu, ada yang mewakili khusus dari aspirasi masyarakat dari daerah-daerah. Itu yang disebut dengan DPD. Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, senator-senator itu. Mungkin akan baik bila 580 itu komposisinya bisa dibagi dua. Sehingga bila kita bagi dua, 580 dengan 290. Sekarang formulasi setiap provinsi diambil 4. Dan kadang tidak proporsional. Semua provinsi dengan populasi banyak atau sedikit, semuanya mewakili 4. Mungkin ke depan bisa difikirkan. 290 orang dibagi 38 provinsi dengan dasar proporsi yang jelas, populasi yang banyak, memberikan perwakilan yang cukup proporsional, dikonsep sehingga menyerap nanti kualifikasinya di masyarakat, bukan sekedar memilih tokoh, siapapun punya peluang. Entah itu intelektual, artis, komedian, pelawak, tapi membuat kualifikasi yang jelas. Anda bisa bayangkan menjadi dosen di kampus itu ada 24 syarat.
Di antara syaratnya ada kesehatan rohani, kesehatan jasmani, bebas narkoba, ada uji A, uji B, uji C. Dan ini ingin menyerap aspirasi rakyat Indonesia. Kualifikasinya mesti jelas. Tingkat pendidikannya seperti apa, pengenalan terhadap daerahnya bagaimana, penguasaan terhadap masalah-masalah tertentu seperti apa. Jika ini bisa dilakukan, ini akan fokus menyerap kepentingan masyarakat sehingga dalam konteks kehidupan berlegislasi, kepentingan masyarakat akan lebih terwakili. 290 lebihnya, ini bisa dinamakan dengan DPP, Dewan Perwakilan Partai. Jadi DPR dibentuk dari DPD dan DPP. DPP inilah nanti yang memiliki fokus yang tinggi dalam konteks politik untuk melakukan check and balance dalam kepentingan politik dengan eksekutif dari segi politik. Sehingga dengan itu, saya kira fokusnya akan sama-sama saling berimbangi. Yang satu mengawal jalannya pemerintahan, kebijakan-kebijakan politiknya. Yang satu menyerap aspirasi masyarakat untuk didialogkan, mencari chemistry dengan kepentingan politik yang baik, melahirkan kemaslahatan yang komprehensif. Mungkin boleh jadi bisa diterima, ataupun boleh jadi bisa dikaji kembali usulan ini. Tapi dengan cara ini setidaknya cost untuk bisa dikeluarkan tidak terlalu melahirkan resiko-resiko transaksional untuk ke depan. Baik itu persoalan yang berada di lingkup dewan, ataupun juga yang diterjemahkan dalam konteks pemerintahan di eksekutif. Karena bila pola ini terjadi, pada akhirnya semua kebijakan apapun yang akan dijalankan, dieksekusi dalam konteks pemerintahan di institusi manapun, karena harus bergerak berdasarkan undang-undang. Undang-undang dibahas kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak menutup kemungkinan potensi transaksional akan selalu terjadi. Tidak menutup kemungkinan, sehingga semua saling mengikat. Nah, ketika semua saling mengikat, kohesinya begitu kuat dan tersandera dalam berbagai hal, ya, inilah yang kemudian menyebabkan kadang-kadang keputusan-keputusan arah tidak menjadi jelas. Keputusan terikat dengan konsesi bersama, sehingga bila terjadi gejolak di arus bawah di masyarakat, keputusan tidak berlangsung cepat. Karena harus mempertimbangkan aspek ini, masukan ini, pertemuan ini, kesepakatan ini dan itu, sehingga dipastikan tidak ada masalah secara politik ke depan. Dipastikan tidak ada satu hambatan ya dalam konteks kepartaian ke depan dan sebagainya. Ini yang membuat kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara dalam formulasi yang lebih luas tidak mudah untuk dilakukan. Saya kira sekali lagi rakyat tidak boleh ada yang lapar sesungguhnya. Teorinya demikian. Karena kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kelaparan itu seringkali mengarah kepada terbentuknya satu tekanan yang kuat ya untuk bertindak menyimpang. Nah, ini yang terjadi saat ini, saya punya keyakinan kuat bahwa orang-orang ini orang-orang yang lapar, orang-orang punya kebutuhan yang mungkin tidak terperhatikan sehingga unsur-unsur lain masuk dan membuat suasana tidak kondusif. Yang kedua, tentu keamanan, sinergi. Kita dukung, jangan sampai isunya bergeser terlalu jauh, benturan antar institusi, ya. Membenturkan TNI dengan Polri misalnya, atau dengan kejaksaan, atau dengan yang lainnya. Tentu kita harus perkuat semuanya itu berdasarkan fungsinya masing-masing. Jangan sampai bergeser isu terlalu jauh sehingga kita tidak bisa merasakan satu stabilitas yang kokoh. Ya, saya berharap pada akhirnya kita tidak harus saling menuduh, menyalahkan satu dengan dua hal. Termasuk para ulama juga mengevaluasi diri, menempatkan sesuai porsinya masing-masing. Ormas-ormas melihat kepada sisinya. Saya kira sekarang kita bisa bersinergi. Di HUT Polri saya melihat bahwa Polri melibatkan unsur-unsur masyarakat. Dari NU saya lihat ada Bansar dalam parade, dari Muhammadiyah ada Kokam dan yang lainnya. Tentu kalau ini dilibatkan menjaga lingkungan masyarakat yang saat ini demonya dimasifkan, tapi malamnya entitas lain juga hadir dan tidak masuk akal. Demo apa yang dilakukan jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2, jam 3 dini hari. Ya, saya kira klasifikasi itu penting untuk kita semua. Ya, adik-adikku yang masih remaja-remaja dan kita semua masyarakat semua, abang, kakak dan semua, kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Sebuah ras, bangsa, setanah air. Walaupun boleh jadi
agama kita berbeda, keyakinan tidak sama, tapi kita sepanjang satu Indonesia, sepanjang satu negara yang sama, kita berkeluarga, bernegara. Mari kita berpikir ulang. Kembali lagi mengingat tentang keberadaan kita. Saling menyayangi. Ini lebih bulan Maulud, bulan terlahirnya Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah kasih tanpa batas, rahmat bagi kita semua, khususnya bagi